Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu hadir di tengah-tengah kesibukan Anda mungkin. Bagi yang sibuk, bagi yang nggak sibuk juga kita selalu hadir. 2 hari sekali kita langsung upload dan langsung saja di situ nanti ada tombol klik, subscribe dan loncengnya silahkan dinyalakan. Dan kita seperti biasa sharing-sharing tentang motivating, parenting, dan coaching. Terus kemarin juga ada sesi Q&A ya, jadi silakan ada yang bertanya langsung saja bertanya lewat manapun, kita akan jadikan bahan untuk podcast juga ya. Terus ada juga yang kemarin disebut ada namanya sesi sharing session. Di sharing session ini lebih tepatnya kita sharing-sharing, ngobrol santai gitu kan, tentang permasalahan yang ada sekarang di kehidupan kita dan di dunia nyata ini gitu ya. Kalau dunia lain kita nggak bahas. Mohon maaf, ini bukan channel yang lain-lain gitu. Ini channel yang mendunia gitu, channel yang benar-benar bisa ilmunya itu langsung praktekkan gitu, nggak usah ribet-ribet pusing gitu harus gimana. Dengerin aja, perhatikan dan praktekkan. Dengerin, perhatikan, praktekkan. DPP gitu ya. Dan kali ini saya bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman. Ya begitu Pak ya. Iya. Ya tinggal didengarkan saja, perhatikan, langsung praktekkan. Iya. Tapi diperhatikannya sampai selesai. Iya. Kalau misalnya kita dengerinnya setengah-setengah kan jadi nggak enak ya. Iya, ilmunya juga setengah-setengah kan. Iya. Lalu gimana sehatnya udah Pak? Alhamdulillah sehat. Agung gimana sehat Gung? Aduh, kalau saya ini siap-siap nih Pak. Kayaknya tambah sibuk nih ya. Nggak siap. Banyak kerjaan. Enggak sih Pak, kayak cuma kurang tidur aja. Oh kurang tidur. Kenapa tuh kok sampai kurang tidur? Itu pertanyaannya. Jadi saya ini sempat membaca sebuah buku Pak tadi malam gitu kan. Sebuah buku ini memang ini terlampau jauh sih pemikirannya gitu kan. Ada sebuah dulunya apa negara gitu kan, sebuah negara informasi tentang sebuah bangsa suku gitu kan, yang memang kalau saya korelasikan dengan Indonesia gitu sekarang kan, Indonesia dengan pola yang seperti ini gitu, banyaknya masalah gitu. Emang kita harus ada masalah ya kan dalam suatu negara gitu. Iya pasti. Masa lancar-lancar aja gitu. Tapi jangan masalah yang sama terus-terusan. Nah jadi seperti ada kegergetan gitu, terhadap kenapa sih bangsa ini, terutama di bidang saya Pak ya, di bidang pendidikan gitu. Kenapa sih bangsa ini tertinggal dari bangsa yang lain gitu kan? Iya. Dari bangsa yang lain. Terus kenapa sih kita ini dinamakan negara berkembang? Gitu. Terus kurangnya kita tuh apa dan apa yang tidak bisa kita lakukan gitu kan? Itu kan pertanyaan yang mendasar gitu dalam gitu kan. Nah pada akhirnya memang nasib bangsa ini kalau dipikir-pikir ya Pak ya, tidak bisa kita sepelekan nih gitu kan. Iya pastinya. Kedepannya seperti apa, terus dan progresnya seperti apa, kita harus terus tahu gitu. Jadi jangan cuek-cuek aja. Emang sedikit kalau dipikiran sih emang dirasa tidak penting ya, ngapain mikirin bangsa. Mending mikirin besok makan apa gitu. Nah itu masalahnya. Besok makan apa, ini pikirin yang nyata-nyata. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya nanti juga anak cucu kita, anak kita kan hidup kan di masa depan. Sedangkan bangsa kita nasibnya ya belum kita bisa lihat gitu, dan kita bisa melihat progres dari hari ini gitu. Nah tapi emang sebenarnya ada nggak sih Pak korelasi, kan saya dulu sempat berpikir gitu bangsa ini bisa bagus kalau misalnya orang-orang di dalamnya bagus gitu. Gitu ya, ada pepatah bangsa ini hebat kalau orang-orang dalamnya hebat gitu kan. Nggak mungkin bangsa ini hebat orang-orangnya begajulan. Iya benar, karena yang ngelola bangsa ini kan bukan robot. Iya, masih manusia kan. Iya, masyarakat gitu kan. Bagaimana coba ada nggak korelasinya, entah itu dari aspek orang atau aspek keluarga atau aspek misalnya pendidikan atau apa terhadap masa depan bangsa gitu Pak? Kalau itu pertanyaannya yang pasti ada banget gitu, karena sudah menjadi ini ya, bukan hal yang aneh gitu. Kalau misalnya suatu bangsa dikelola oleh orang-orang yang nggak benar, pasti negara itu menjadi negara yang nggak benar juga. Kalau suatu bangsa pastinya dikelola oleh
manusia-manusia yang ada di dalamnya. Manusia-manusia ini kan tumbuh besar, itu berada di lingkungan apa menurut Anda? Di lingkungan di lingkungan keluarga gitu Pak. Iya, kan nggak mungkin gitu manusia tumbuh besar yang membesarkan mereka itu binatang. Ada aja Pak Tarzan. Nah itu, ini Tarzan tokoh fiksi apa tokoh non fiksi nih? Kayaknya sih ada aja anak yang tinggal di hutan gitu. Ada. Tapi gak banyak sih emang. Ya tapi kan nggak dibesarkan oleh binatang ya. Iya betul. Pasti masih dibesarkan oleh manusia. Manusia juga. Nah berarti di sini ada korelasinya gitu. Kekuatan suatu bangsa dengan orang-orang yang akan mengelola bangsa ini pasti akan menjadi hal yang krusial gitu. Kalau kita tidak memikirkannya, makanya manusia ini tumbuh besarnya berada di dalam lingkungan keluarga. Berarti di sini pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Presiden juga punya ibu ya Pak? Pasti, nggak mungkin kan tiba-tiba presiden gitu nggak pernah merasakan tumbuh besar, tumbuh kembang di dalam lingkungan keluarga, tiba-tiba dia jadi besar aja gitu kan? Datang dari langit gitu. Langsung mimpin negara ini kan nggak mungkin. Iya betul. Karena itu hanya terjadi di dunia dongeng gitu. Tapi kan kenyataannya bahwa seorang pemimpin itu lahir pastinya dari lingkungan keluarga. Pemimpin apapun ya Pak ya? Pemimpin apapun, perusahaan ataupun pemimpin apapun gitu pasti dulunya itu pasti berkeluarga. Iya sih pasti itu. Benar. Iya benar. Kalau dia ingin menjadi seorang pemimpin yang berkualitas, pasti cara didik orang tuanya juga berkualitas. Itu korelasi erat banget Pak. Iya. Tidak mungkin seseorang itu bisa berhasil di masyarakat kalau cara didik di keluarganya itu nggak benar gitu. Nah di sini kita akan bahas kalau kita ingin nasib bangsa kita menjadi lebih baik, ya pastinya kita harus memikirkan apakah kita sudah benar dalam mendidik anak-anak kita. Nah begitu. Anak-anak generasi penerus bangsa. Iya. Sekarang kerjaannya main TikTok. Bagaimana Pak anak-anak yang kita harus mendidik anak-anak di zaman sekarang ini? Kalau zaman dulu sih kalau misalnya kita ya udahlah itu mau udah lewat ya. Sekarang kita sudah besar ya jadi seperti ini. Iya. Bagaimana ke depannya anak-anak yang di zaman era digital gitu kan? Karena dengan TikTok dan yang lain tetap bisa memikirkan bangsanya tuh. Bagaimana Pak Asuh atau bagaimana Pak? Iya, di sini pentingnya makanya sebagai orang tua kita harus mau belajar parenting agar kita bisa benar dalam mendidik anak-anak kita. Karena kalau kita boleh jujur ya bahwa negara ini kan masuk fase di zamannya kita dewasa saat ini. Apakah kita sudah cukup puas dengan keadaan bangsa ini? Masih banyak kurangnya sih Pak. Banyak kurangnya kan. Nah, sekarang masalah kurangnya, apakah masalahnya masih di hal yang sama kayak dulu kita kecil atau sudah berbeda? Sama. Mungkin tambahannya adalah era digitalnya itu. Dulu kan kita handphone, zaman Agung belum ada nih. Sekarang tambahan masalah anggap kita belum masuk ke ranah teknologi ya. Tapi masalahnya apakah berbeda atau sama? Sama aja sih. Kira-kira masalah negara kita ini apa sih, Gung? Yang Agung bilang sama itu apa sih? Dari dulu masalah pendidikan ya Pak ya. Mana kan bilang pendidikan. Dari dulu pendidikan gitu-gitu aja gitu. Tetap anak itu dari pagi sampai sore gitu kan. Dari zaman saya sekolah tuh Pak. Oke. Dari pagi sampai sore terus. Yang kedua adalah kenapa sih banyak korupsi, krisis akhlak gitu. Iya. Krisis karakter, banyak yang asusila, banyak yang tidak memahami, banyak yang yang ekspertisnya di mana, dia menjabat apa gitu kan. Jadi cabutan-cabutan semuanya kayak menteri-menteri kabinet dari itu seperti itu Pak.
Jadi dia belum pernah jadi Menteri Perdagangan, tiba-tiba jadi Menteri Perdagangan. Iya. Dulu Menteri Pendidikan nggak ada sama sekali pengalaman di pendidikan gitu. Jadi banyaknya orang-orang yang tidak kuat gitu, tidak sesuai dengan keilmuannya dari dulu kayak gitu tuh. Ya jadi memang permasalahan di negara kita, di bangsa kita ini selalu hal yang sama. Kalau bisa saya ngambil kesimpulan, bangsa ini bukan apa ya, kekurangan kekayaan alam. Nah iya itu. Iya, atau kita tidak memiliki orang-orang pintar di dalam negara ini. Tetapi kita dari dulu selalu berada di dalam krisis akhlak. Karena apa? Karena memang kalau negara ini dikelola oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, saya meyakini bahwa negara ini atau bangsa ini akan maju itu jauh lebih cepat gitu. Karena orang-orang yang mengelolanya adalah orang-orang yang benar akhlaknya. Tetapi kalau negara ini dikelola oleh orang-orang yang buruk akhlaknya, sudah pasti bangsa ini atau negara ini akan dikelola oleh orang-orang yang nggak benar gitu. Dan pasti hasilnya juga nggak benar. Iya. Akhlak itu kan sangat dekat dengan karakter ya Pak. Iya. Nah itu sih, memang karakter itu dari kecil ya. Benar. Kan tidak mungkin gitu orang besar menjadi dewasa tiba-tiba akhlaknya benar. Pasti di situ ada proses gitu. Proses dia dari kecil bagaimana dia dididik. Apakah dia selalu diberikan perilaku-perilaku yang baik, akhirnya dia bisa mencontohnya. Tetapi kalau kita tidak memperdulikannya, ya jangan heran gitu kalau anak-anak kita tumbuh besar menjadi dewasa itu menjadi anak-anak yang sotoy gitu. Bukannya berkarya, malah membuat sebuah masalah. Iya. Apalagi kalau orang tua tidak terlalu ikut campur tangan di dalam pendidikan anak-anaknya. Biarin gitu. Iya, dia biarkan begitu aja. Dia pikir sudah saya sekolahkan di tempat yang mahal, di tempat yang bergengsi, dan itu cukup gitu untuk mendidik anak-anak kita. Padahal kalau mindset kita selalu seperti itu, ya lihat aja hasilnya sekarang gitu. Apakah bangsa ini sudah berada di tempat yang benar atau belum? Tadi kan Agung sepakat ya, negara kita ini masih selalu berada di permasalahan yang sama gitu. Ya kondisi yang sama gitu, Kondisi yang permasalahan yang sama. Nggak baru sih sebenarnya. Jadi itu lagi. Menurut saya adanya teknologi atau tidak, ya kita selalu berada di dalam permasalahan yang sama. Apalagi ditambah dengan teknologi. Jadi muter di situ. Tambah parah lagi kalau menurut saya. Karena dengan teknologi yang kita belum siap menggunakannya, ini akan menjadi bumerang gitu. Orang akan gampang menggunakan teknologi untuk hal-hal yang kurang baik. Dan dengan teknologi inilah akhirnya hal yang kurang baik cepat untuk menyebar luas. Dan ini kan akhirnya menjadi buah si malakama gitu. Iya. Apalagi dengan adanya atau misalnya memang bukan pendidikan sih tepatnya ya, status sosial atau misalnya di daerah mana belum ada tuh pendidikan tentang ini gitu. Dia di daerah mana belum ada tuh yang orang tua yang seperti ini, jadi mendidik anaknya tuh ya gitu. Iya, selalu hal yang sama gitu cara didik kita kepada anak-anak kita. Bagaimana sih Pak? Jadi cara ngupgrade itu selain belajar parenting kan orang tuh harus ngupgrade anak di generasi sekarang gitu, terutama di bagian akhlaknya karena kita krisis akhlak nih Pak ya. Tapi kok hasilnya begitu-begitu aja. Yang sebenarnya yang orang tua harus sadari dulu bahwa kita jangan ingin bikin anak berakhlak baik kalau kita sendiri belum berakhlak baik. Iya juga. Itu sudah pasti gitu. Karena anak ini kan akan melihat kedua orang tuanya. Jadi jangan kita pikir dengan kita menyekolahkan misalnya anak kita ke pesantren, ke sekolah-sekolah agama, akhirnya mereka lah yang akan membentuk anak kita menjadi soleh. Wah kalau begitu enak banget. Apa peran orang tua gitu? Kalau misalnya kita pikir dengan cara seperti itu, anak-anak kita ini akan berakhlak baik. Padahal di agama saja itu sudah dibocorkan bahwa anak ini adalah
ujian bagi orang tuanya. Anak ini adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Bukan amanah buat pesantrennya atau amanah buat guru-gurunya. Nah, kalau pola pikir kita selalu seperti itu, kita ingin mencari jalan pintas saja, gitu. Ya sudah bisa dipastikan hasilnya juga tidak akan berkualitas, gitu. Karena kita selalu mengambil jalan pintas, ingin cara-cara instan gitu mendidik anak, gitu. Nih orang tua merasa, waduh, gua kan sibuk, gua di luar sana kesibukan gue ini mencari uang gitu untuk keluarga saya. Nah, akhirnya karena kesibukan dia, tanpa dia mencoba mengukurnya gitu, apakah hal ini menjadi bumerang atau tidak buat keluarga di masa depannya, akhirnya dia terus lanjutkan gitu. Dia lupa tugas utamanya dia itu mendidik keluarganya. Iya, dia lupa buat dia orang tua itu. Iya, dia lupa gitu. Dia pikir dengan dia memiliki uang yang banyak, akhirnya masalah keluarganya itu bisa diselesaikan. Padahal itu cara berpikir yang kalau menurut saya pribadi ya, itu cara berpikir yang salah gitu. Karena dengan pola dia seperti itu, dia malah menanamkan bom waktu kepada keluarganya. Iya. Bahkan bukan kepada keluarganya, Pak, kepada bangsa ini.